Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan na'imin. Asyhadu an la ilaha illallah Rabbuna Rabbul Arsyil Azim. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Sayyidina Sayyidil Mursalin. Allahumma salli ala habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita lapangkan hati kita untuk mensyukuri segala nikmat Allah ala kulli hal wa fi kulli hal. Bagaimanapun mungkin keadaan kita, ada yang sedang bahagia berkecukupan, ada yang sedang dirundung malam terkena musibah dan dalam kesulitan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kebaikan dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan Allah memberi kita istiqomah dalam ketaatan sampai hari kita kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kelak kita bisa berkumpul bersama Nabi kita, para sahabat, masyayikh, guru-guru kita yang soleh, keluarga kita yang soleh dan solehah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang lalu kita sudah membahas tentang 4 macam ilmu, atau bisa juga disebut lebih kepada stage pengetahuan-pengetahuan yang diperoleh secara rohani di level syariat, kemudian tarekat, hakikat. Kalau Al-Ghazali hakikat dulu baru ma'rifat, karena buku yang kita baca ini adalah tulisan Syekh Abdul Qadir Jilani. Beliau ma'rifat dulu, setelah ma'rifat baru mengenal hakikat. Hakikat itu adalah hakikat dari segala sesuatu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian dalam buku ini dilanjutkan kepada bab berikutnya yang menjelaskan tentang Bayan at-taubah wa talqin, penjelasan tentang taubat dan talqin. Nah, dalam dunia spiritual Islam yang kita kenal dengan tarekat, langkah yang pertama harus kita lalui adalah tobat. Kenapa kita harus tobat? Karena kita mau menjalani spiritual, jalan ketuhanan. Setelah saya lama mendalami ilmu tasawuf ini dalam bentuk tasawuf amali, tarekat, saya melihat dan mengalami dan meneliti pada hakikatnya jalan tarekat ini sebenarnya adalah jalan para wali, jalan spiritual para wali, para kekasih-kekasih Allah. Kenapa saya katakan demikian? Karena memang puncak dari perjalanan ini adalah munculnya rasa cinta dan rindu setelah kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ujung dari perjalanan ini adalah bertemu Allah dengan rindu setelah kita mencapai maqam hub, cinta dan rindu. Jadi tasawuf atau tarekat itu tidak diarahkan kepada tanda kutip dalam bentuk alam gaib, bisa melihat jin, bisa melihat ruh, bisa melihat yang lain-lain. Itu hanya aksesoris, seperti bonus saja, ya. Dia tidak menjadi tujuan sama sekali. Bahkan uniknya di dalam kitab Sirr Asrar Syekh Abdul Qadir Jilani ini, ya, saya baca tidak ada satu kata jin pun di dalamnya. Karena memang fokus dari ilmu ketuhanan ini, rohani ini adalah bagaimana kita betul-betul dekat dengan Allah. Ibadahnya bagus, sempurna, keimanannya mumpuni, ya. Kemudian kepatuhannya, ketundukannya. Maka yang lalu-lalu sudah saya sebut,
Ibadah ini sebenarnya digambarkan oleh hadits qudsi. Wa ma taqarrabu ilayya 'abdun ahabba ilayhi mimma taradtu alaihi. Jadi yang pertama adalah taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Setelah muncul taqarrub, rasa dekat dengan Allah dengan ibadah-ibadah fardu, baru hatta uhibbah, muncul rasa cinta. Apabila muncul rasa cinta berkepanjangan dan muncul rasa rindu, baru muncul maka aku jadikan matanya memandang, ya bersurubih, maka matanya memandang adalah mataku dan kakinya berjalan adalah kakiku. Jadi seolah-olah secara syariatnya, hakikatnya kita pahami, kalau bahasa Pak Syekh, sampai nanti kita masuk ke makom wali. Wali itu kekasih, ketika kekasih itu ditandai dengan kecintaan yang sangat. Sehingga nanti kata Pak Syekh, kita tidak punya keinginan lagi untuk diri kita. Maka seorang wali kekasih itu, apa yang disuruh Allah itulah inginnya. Dia tidak punya pilihan lagi. Ini luar biasanya di situ sebenarnya. Jadi kita itu seperti hidup dikendalikan Allah, sesuai dengan maunya Allah. Karena aku jadikan dia memandang dengan mataku, mendengar dengan telingaku, berjalan dengan kakiku. Artinya itu ketundukan penuh, fana. Jadi apa yang maunya Allah itu yang kita gerakkan, itu yang kita jalankan. Ya. Jadi kita berbuat itu tidak lagi dengan hawa nafsu, bahasa lainnya. Maka dimunculkanlah bahasa Quran, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi Nabi Muhammad itu tidak pernah berbuat pakai hawa nafsunya, keinginan hawa nafsu semata. Tetapi beliau itu seperti dikendalikan Tuhan, maunya Tuhan, sesuai maunya Allah. Berjalan, melihat, berkata-kata sesuai maunya Allah, sesuai tuntunan yang dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya inilah puncak dari spiritual Islam. Ketika kita sudah tidak lagi menginginkan berbuat, tidak lagi menginginkan hawa nafsu, artinya kita tidak lagi berbuat dengan kemauan diri kita, hawa nafsu kita. Maka dalam spiritual ini yang ditundukkan itu adalah hawa nafsu, ego. Dan untuk jalan ke sini yang pertama dilakukan adalah tobat. Kenapa tobat? Karena dalam hadis disebut kalau kita berbuat dosa akan muncul bintik hitam di qalbu. Bintik hitam ini tidak akan hilang kecuali kita istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang memotori qalbu kita sehingga kita tidak bisa menyaksikan kenyataan zat, asma, af'al, sifat Allah. Untuk menyaksikan kenyataan asma, af'al, sifat dan nur zat Allah, itu tidak bisa lain caranya kecuali dengan membersihkan qalbu. Maka ilmu tasawuf, ilmu tarekat itu adalah ilmu sufi, ilmu sofa, ilmu membersihkan diri, mensucikan qalbu. Inilah hakikat ilmu ini, ya. Supaya tidak kita salah pahami juga kan. Berulang-ulang kali kita tegaskan. Karena ada orang yang belajar syariat, dia tidak mendalami ilmu ini, dianggapnya ilmu ini sesat, tidak dari Islam. Kenapa? Karena dia malas belajar, malas meneliti. Belum meneliti, belum belajar, dia sudah proteksi diri, nutup diri. Ya nggak dapat apa-apa. Nah, kalau saya orangnya terbuka, semua ilmu agama saya pelajari. Hampir semua harakah Islam pun saya ikuti, kecuali yang terlalu eksklusif. Ya, seperti EDI, dia nggak saya ikuti. Kalau Hizbut Tahrir saya pelajari, Ikhwanul Muslimin saya ikuti, kajiannya saya pelajari, Salafi saya ikuti juga, Jemaah Tabligh keluar saya 40 hari. Saya terbuka orangnya dalam ilmu agama, semua saya pelajari. Bahkan sampai kepada yang terakhir, tarekat pun saya dalami. Karena saya ingin tahu itu perspektif ulama dalam memahami agama ini. Jadi semua ini nanti ada kelebihannya, ada kelemahannya masing-masing. Nah, sehingga nanti kita sebenarnya saling bersinergi ya, supaya tidak terjadi kalau bahasa Tuhan merasa benar sendiri lalu yang lain nggak penting, nggak ada gunanya, itu tidak boleh ya. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Maka di sini disebut jalan yang pertama yang dilalui adalah harus dengan tobat. Tidak bisa kita tidak bertobat, karena kita jalannya jalan sufi, jalan bersihkan qalbu. Karena hanya dengan hati yang bersih baru kita bisa menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa alzamahumu kalimatut taqwa." Surah Al-Fat 26. Beliau menafsirkan yang dimaksud dengan melazimkan kalimat takwa, lazimkan kalianlah kalimat takwa. Kalimat takwa itu apa? Yang dimaksud di sini adalah kalimat talqin. Apa itu talqin? La ilaha illallah. Jadi sesudah kita bertobat, kalau bapak masuk tarekat Naqsabandi disuruh mandi tobat pakai wewangian, biasanya mandi jeruk, wangi-wangian. Setelah mandi tobat, niatnya mandi tobat, lalu sholat sunnah tobat, baru dibaiat, baru ditalqin. Talqin itu adalah kalimat la ilaha illallah. Jadi komitmen kita untuk mengikuti kalimat talqin ini. Nah, dalam kitab ini yang lalu dijelaskan kenapa kita perlu mengambil kalimat talqin dari ahli talqin, dari ahli tasawuf, dari ahli ma'rifatullah. Karena mereka kalbunya sudah hidup. Merata itu masyayikh-masyayikh kita itu, kalbu mereka itu selalu menyaksikan Allah. Zikirnya itu jarang sekali putus. Ya. Zikir mereka itu sudah masuk makom tinggi, zikir menyaksikan. Ketika mereka mandang kemanapun, aina matuwalu pasama wajullah, mereka merasa diawasi, diperhatikan Allah. Itu jarang putus dari kalbunya. Kenapa? Karena kalbunya sudah dibersihin. Ya. Nah, orang-orang yang beginilah yang perlu kita ambil talqinnya, kata Pak Syekh. Kenapa? Ya karena hati mereka sudah hidup dengan zikrullah, sudah mengenal Allah. Bagaimana orang ulama, ustadz besar atau ustadz kecil yang hatinya tidak mengenal Allah dan hatinya tidak hidup dengan zikrullah, lebih banyak dia lupa kepada Allah dalam 24 jam seharinya. Dia hanya zikir mungkin 1 jam, 2 jam saja sehari, sementara satu hari itu 24 jam. Kemampuan kalbunya hanya 1 jam, 2 jam zikir, ingat Allah. Bagaimana orang seperti ini mau menghidupkan kalbu kita? Kalbunya saja tidak hidup. Dia sendiri saja kalbunya tidak hidup. Bagaimana orang seperti ini menghidupkan? Orang mati menghidupkan orang mati menghidupkan orang mati, tidak bisa. Yang bisa menghidupkan orang mati hanya orang hidup. Kan begitu bahasanya. Yang bisa menghidupkan kalbu yang hidup, kalbu yang mati hanya orang yang kalbunya hidup. Maka mengambil talqin dari ulama khas yang kalbunya sudah hidup dengan zikrullah, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan 'ala junubihim, yang mereka berzikir ingat Allah baik saat berdiri, duduk, berbaring. Nah, orang seperti inilah yang ulul albab yang bisa kita ambil talqin dari mereka. Karena talqin itu la ilaha illallah ini fungsinya nanti menghidupkan qalbu. Ya. Maka di sini dikatakan Pak Syekh, wa hiya kalimatul la ilaha illallah bi syartin akhazihi min qalbin taqiyyin mimma siwallah. Dia hanya bisa diambil dari orang yang bertakwa sempurna yang hatinya tidak ada kecuali tidak ada selain Allah Ta'ala, siwallah. Nah, ini yang disebut dengan mengambil talqin dari wali. Banyak kalau Sunan Kalijaga hidup kita talqin sama beliau, kan begitu kan? Nggak bisa ngambil kalimat la ilaha illallah dan semua ustadz, semua ulama, nggak bisa. Karena ulama itu ada yang dia hanya syariat saja, luar saja, hafal ayat, hafal hadis, tapi kalbunya nggak hidup, belum hidup. Kenapa? Karena dia bikinnya di lisan saja, tidak masuk ke kalbu, tidak masuk ke nurani, tidak masuk ke lub, inti ruhnya. Karena dia tidak tahu caranya. Ya. Dia tidak diajarkan dan tidak mau belajar. Itu yang menyebabkan kalbunya tidak hidup. Nah, saya ulang-ulang berkali-kali kita sebut. Ciri orang kalbunya hidup, idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Disebut nama Allah gemetar kalbunya. Kalau tak gemetar, ya tak ada gemetar di dalam, belum hidup.
Taro ayunahum tafidu minad dam'i. Kalau dia baca Al-Quran, baca ayat Allah, netes air matanya. Kalau baca kering, saya masih teringat. Ada punya teman dulu, dia S2, dia orang pintar lah, orang tafsir hadis, pintar sekali, termasuk pintar di kelas. Dia bilang ke saya Pak Faisal, saya bang, dia manggil abang ke saya kalau ibadah itu zikir nggak pernah nangis, katanya. Nggak pernah nangis saya, katanya, tahun 2000. Ya, kenapa gitu ya, katanya? Saya dulu belum mendalami tarekat tahun 2000. Saya tidak berani jawab, takut dia tersinggung. Cuma dia bahasakan sendiri. Mungkin apa karena kita nggak buat dosa ya? Karena biasanya orang nangis itu kalau buat dosa baru tobat buat nangis, katanya. Enggak mesti gitu Pak. Nah setelah mendalami tarekat, taro ayunahum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haqq. Kamu lihat mata mereka meneteskan air mata karena mereka mengetahui al-haq, mengetahui Al-Quran itu benar, mengenal Allah yang benar, yang hak. Menangis itu ciri hati kita lembut, ciri hati hidup. Kenapa dia tidak menangis? Karena dia beramal di akalnya saja, di jahil, di luar. Dia tidak libatkan qalbu. Dia tidak hayati dengan hatinya rasa, tidak dihayati dengan rasa yang ada di qalbunya. Ya nggak bisa nangis. Ada orang menangis karena dosa, ini tingkat pemula. Ada orang menangis kepada Allah karena kerinduan, ini tingkat tinggi. Tidak mesti karena dosa baru menangis. Ada karena orang menangis karena ingin terus bermesraan dengan Allah, tidak mau jauh, tidak mau lepas dari Allah Ta'ala. Nah inilah orang sufi. Makanya waktu kita dulu beberapa tahun yang lalu, 3 atau 4 tahun yang lalu, ada pertemuan ulama tarekat di Padang di Solok. Di akhir acara, salah satu mursyid Naqsabandiyah dia berdoa. Lebih dari 1 jam dia berdoa, Pak. Dan lebih dari 1 jam itu dia nangis terus. Kita pun ikut nangis. Mungkin kalau ditampung air mata kita lebih segelas ini. Dia nangis terus, doa lebih dari 1 jam. Dia pun nangis terus berdoa dari awal sampai akhir. Saking lembutnya kalbunya itu. Dan orangnya sudah meninggal tahun lalu. Ya, menangis. Dia bermohon ke Allah, menangis terus. Itu menandakan ciri kalbu hidup. Nah, untuk mendapatkan kalbu hidup secepat mungkin, yang disebut dengan istilah tarekat itu adalah jalan gang, jalan cepat. Itu adalah ikut tarekat. Taubat, talqin, ambil talqin itu, la ilaha illallah itu. Dari siapa? Dari ulama yang kalbunya sudah hidup. Kalau ada tingkat wali, dari wali. Kalau nggak dapat kita yang mendekati wali, yang hidup, pokoknya hidup kalbunya. Ya, terserah mau dia wali atau dia, tapi dia ingat Allahnya, jarang lupa sama Allah Ta'ala. Ulul albab kalau bahasa Quran. Nah, dari inilah kita ambil talqin, bukan sekedar kalimat la ilaha illallah yang diambil dari mulut orang awam. Beliau membahasakan begitu, ya. Bukan dari aqwamil ammah, bukan dari orang ramai. Gak bisa. Karena kalau la ilaha illallah kita ambil dari orang ramai, ya orang ramai kalbunya gak hidup. Makanya kenapa sahabat itu kalbunya cepat hidup, cepat beriman, cepat kuat imannya, cepat ma'rifat kepada Allah, karena mereka ditalkin langsung oleh Nabi SAW. Nabi SAW talkin itu seperti bayat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi cepat hidupnya, karena langsung Rasulullah. Di luar kota, luar negeri baru nanti talkin langsung sama sahabat. Jadi cepat hidupnya. Gak bisa kita tandingi mereka kan? Karena langsung yang membayarnya orang yang hatinya paling sempurna, Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Kenapa tidak boleh diambil dari awam? Meskipun lafaz la ilaha illallah itu sama kata beliau, tetapi bobot bibitnya berbeda. Bibit tauhid yang hidup saja hanya bisa diambil dari qalbu yang hidup, sehingga bibitnya berkualitas. Sedangkan bibit yang tak berkualitas tidak dapat tumbuh dengan baik. Nah, ibarat kita beli bunga, kita harus pergi ke toko bunga supaya bunganya bagus. Ini bibitnya unggul.
Kita mau nanam bunga tapi ngambil bibit bunga, jadi jalan-jalan pasar-pasar, nggak di toko bunga. Jelek Pak akhirnya. Ya. Sedangkan bibit yang tidak berkualitas tidak dapat tumbuh dengan baik. Makanya rasa bertuhan itu lama. Itu yang saya alami. Ketika kita tidak bertarekat, tidak ada guru ulama yang membimbing kalbu kita, itu lama sekali hidup kalbu kita, Pak. Nggak bisa dipungkiri. Rasa di kalbu kita itu lama sekali hidupnya. Ya, ibarat orang belajar satu otodidak, satu dibimbing guru. Ayo cepat dikasih guru. Kita belajar matematika, tapi memahami sendiri, pusing. Dapat juga, tapi lama. Begitu ketemu guru dikasihnya rumusnya ini, nah coba lihat nih. Nah. Oh iya, langsung. Begitulah perumpamaan ilmu ini, ilmu qalbu ini. Makanya sering kita ingatkan belajar ilmu agama sama ahlinya, belajar ilmu qalbu sama ulama ahli qalbu, belajar ilmu fikih sama ulama ahli fikih, belajar ilmu hadis sama ulama ahli hadis. Jangan dilobak-labek balik-balik. Bapak belajar ilmu qalbu dengan ulama hadis, gak ngerti ilmu qalbu, sesat nanti. Dia sesat-sesatin terus nanti nih. Kenapa dia gak ngerti? Ya. Saya dulu waktu di syariah, saya sampai S3-nya syariah. Waktu di syariah belum mendalami ilmu tarikat. Ya kadang-kadang nyerempet juga nyinggung-nyinggung orang tarikat karena belum paham. Gak bisa saya pungkiri. Orang tarikat saya bilang cenderung ketutup. Kadang amalannya ada bid'ah-bid'ahnya. Karena kita nggak paham. Padahal setelah kita dalami, enggak begitu. Ya. Ternyata disitulah kalau bahasanya semua lapas zikir itu semuanya ada dalam Quran lapasnya. Ada semua, termasuk lapas hu. Itu kan asma Allah. Huwallahul ladzi la qul hu, katakanlah dialah. Hu, katakan dia. Dia itu siapa Allah? Itu kan lapasnya Asmaul Husna. Itu diambil dari Quran. Bukan diambil dari kitab lain. Di lapas asma Allah itu zikir-zikir dari Quran semua, ada dalam Quran semua. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kata beliau, kalimat tauhid diturunkan dalam Quran memiliki dua makna. Kalimat tauhid la ilaha illallah ada makna lahir. Ya, makna lahir ini idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Seperti firman Allah, apabila dikatakan ke mereka la ilaha illallah, mereka menyombongkan diri. Kalimat la ilaha illallah dalam ayat ini untuk orang awam. Yang kedua, kalimat la ilaha illallah yang disertai ilmu hakikat. Ini dijelaskan Allah dalam Quran, disinggung fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Nah, ini ayat satu untuk orang yang awam, la ilaha illallah. Satu lagi untuk orang yang berhakikat. Nah, ketahuilah sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah dan mohon ampunlah kepada kalian, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti Bapak akan temui. Saya bulan lalu habis ceramah satu masjid kajian subuh, tiba-tiba ada jemaah ngajak saya diskusi di luar masjid. Ustadz, saya kalau masjid tempat Ustadz ceramah ini senang saya. Kenapa gitu? Saya bilang, iya, di masjid tempat ceramah ini nggak ada suara zikir keras-keras sebelum subuh, nggak ada tarawih, nggak ada macam-macam katanya. Nah, kalau dia di sana itu malas saya sholat. Kenapa? Ada zikir keras-keras tarawih sebelum subuh katanya. Kenapa begitu? Saya bilang, nah, iya Ustadz, mereka itu waktu zikir itu ya saya ngerasa mereka seperti ngejek Tuhan katanya. Ngejek Tuhan kan. Dia ngerasa kalau zikir keras itu ngejek Allah, ngejek Tuhan, seperti mengejek. Ini Pak, kalau kita nggak belajar ilmu rohani, nggak tahu kita jawabannya, susah. Jadi setelah saya pelajari, maka saya paham kenapa orang menganggap seperti ngejek zikir keras itu. Lo, kan? Yang pertama, yang berzikir kalbunya tidak hidup, maka disebut nama Allah tidak ada getah. Yang kedua, yang dengar sama, nggak hidup kalbunya. Ini dua Pak saling berkaitan. Ya. Nah, padahal zikir itu boleh sirran wa alaniyah. Boleh sir,
nggak pakai suara, boleh alaniah pakai suara. Zikir keras itu disunahkan. Tidak ada ayat yang melarang zikir keras. Tidak ada. Yang ada melarang berteriak-teriak. Terlalu keras kan gitu. Kalau zikir jahar tidak ada yang melarang. Nah, kenapa itu terjadi? Karena dia tidak memahami, belum sampai kepada ilmu ini. Ya. Kalau di tarekat itu Pak, walaupun kita keras berzikirnya, kalau diambil dari dalam qalbu itu beda hasilnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu kita menggelegar di dalam qalbu itu. Air mata kita nangis keluar, ya. Lalu kadang-kadang ada yang lebih keras lagi, la ilaha illallah, la ilaha, seperti kerinduan itu diungkapkan. Orang rindu gitu kan, seperti histeris dia, la ilaha illallah, la ilaha. Itu seperti kita angkatkan cahayanya ke langit itu. Seolah kita raina itu bercahaya sampai ke langit dan kita menyeru, wahai penduduk langit dan bumi, saksikanlah tidak ada Tuhan kecuali Allah. Akuilah. Seolah-olah itu muncul dalam rasa kita. Kalau orang bertarikat begitu, ya. Tapi kalau orang kalbunya nggak hidup, nggak bertarikat, yang dengar juga nggak hidup. Kampret itu katanya. Udah keluarnya nggak dari kalbu, yang dengar juga nggak pakai kalbu, ya sama, nggak ada hasilnya. Jadi seperti mengejek sama Tuhan. Nah, makanya sekitar 2 bulan lalu salah satu murid saya nyelutuk, dia ngomong. Padahal sebenarnya sudah saya sampaikan dulu, Tuhan, saya kok dengar zikir orang zikir kadang-kadang nggak enak hati saya, Bang. Ya, pusing kepala saya karena nggak enak di kolbu. Kenapa gitu Tuhan? Nah, saya mau nanya dia dulu waktu lama beberapa tahun lalu, dia nggak jawab. Tapi bulan lalu dia jawab sendiri. Jawabannya apa? Dia bilang, iya Ustaz, kalau kita dengar orang zikir, hatinya nggak hidup, kolbunya nggak hidup, kosong dari Allah, itu sakit hati kita gitu. Kita sendiri rasa sakit, kayak nggak connect ke kolbu kita. Dan itu tidak bisa, sulit untuk dipahami, dirasakan kalau kalbu kita tidak hidup. Ibarat pisau tumpul sama pisau tumpul tidak bisa menilai pisau tumpul bahwa dia tumpul. Memang itu tidak biasa tumpul. Yang bisa mengenali pisau tumpul adalah pisau tajam. Dilihat ini tumpulnya kayak semotong aja. Tapi kalau pisau tumpul sama-sama nggak bisa motong, dia nggak bisa dia nilai. Gak ngerti dia mana yang tajam. Padahal Quran sudah ngasih syarat kan, disebut nama Allah gemetar kalbunya, disebut nama Allah dibacakan Quran nangis keluar air matanya, disebut nama Allah merinding dia, taksyairuna juludul ladina, disebut nama Allah ala bidzikrillah tatmainnul qulub, tenang. Nikmat, tenang kayak patung Pak. Itu 4 saja Quran menyebut ciri orang yang kalbunya hidup tadi. Dan itu Bapak akan alami kalau Bapak bertarikat. Hidup kalbu pasti dapat Pak. Nggak bisa enggak. Ya. Kalau nggak dapat berarti nggak benar guru mursyidnya. Keluar cari guru yang lain. Pasti. Kalau saya semuanya dapat setelah saya jalani, semuanya dapat. Mau zikir langsung nangis, kita bisa nangis langsung. Karena memang rindu, nggak bisa Pak ditahan. Ya. Bulan lalu saya diminta ngisi kajian di IKN itu sebelum pelantikan Prabowo kan. Nah, judulnya apa? Saya bilang judulnya kasih sayang, mencontoh meneladani kasih sayang Rasulullah kepada keluarga. Saya bacalah buku Bilik-bilik Cinta Rasulullah SAW karya Dr. Nijar An-Nabaga. Begitu saya baca bukunya, saya nangis terus, nggak bisa nahan saya, nangis terus. Akhirnya nggak kuat saya baca, 3 halaman udah nggak kuat. Sebab kalau saya teruskan, saya nanti mungkin bisa pingsan. Nggak kuat saya Pak. Ya, dari situ saya menyadari ternyata sebagian tabiin ada yang baca Quran langsung nangis menjerit, ada yang pingsan, ada yang meninggal. Riwayat begini jarang ditemui kalau kita nggak belajar ilmu rohani. Tapi riwayat ini banyak Pak, fadilah amal.
Termasuk musuh kita di awal-awal ya pingsan itu. Lagi sholat pingsan jatuh. Baca Quran. Nah, tapi kan sudah terbiasa lama-lama kuat. Dihindarinya pingsan. Semakin kuat kolbunya semakin terbiasa tahannya untuk tidak sampai seperti itu. Artinya kalau orang benar-benar hidup kolbunya, dia dibacakan Quran itu akan berpengaruh gitu Pak. Kita baca riwayat cerita Nabi Muhammad, langsung rindu kita kepada Rasulullah SAW. Pinginnya karena mau memeluk. Ya, kecuali orang yang hampir sering sekali bertemu dengan Rasulullah, beda kan. Kalau kita kan nggak bisa tiap hari, jarang-jarang ketemu mimpi Rasulullah SAW. Akhirnya ya kerja kita baca yang ada kerinduan. Hati kita meronta kan, ingin bersama Rasulullah SAW. Hati kita kadang-kadang meronta melihat betapa indahnya akhlak Rasul, betapa banyaknya ujian yang beliau jalani, ya dibanding dengan kita, tetapi beliau tetap istiqomah menegakkan agama Allah. Dan kita kadang-kadang malu nggak bisa niru, hanya bisa mengagumi beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Masyaallah muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang dijelaskan Pak Syekh Bukur Jilani. Kemudian boleh mengatakan, kama qala fi Bustan Syariah, sebagaimana diungkapkan pengarang kitab Bustan Asy-Syariah, orang yang pertama kali menginginkan jalan terdekat kepada Allah terunggul tetapi termudah melalui Nabi SAW adalah Ali karramallahu wajhah. Ketika Sayyidina Ali meminta, Rasulullah tidak langsung menjawab tetapi menunggu wahyu. Maka datanglah Jibril dan mentalkinkan kalimat La ilaha illallah. Jadi Ali pernah datang ke Rasul, minta bagaimana ya, supaya bisa mendekat sekali dengan Allah, supaya kena bisa ma'rifat, jalan paling cepat, paling mudah. Rasul nggak jawab, nunggu turun wahyu. Turun wahyu dibawa Jibril, lalu Ali ditalkin Rasul dengan kalimat la ilaha 3 kali. Dan Nabi mengucapkannya 3 kali. Selanjutnya Nabi mengucapkan seperti yang diucapkan Jibril, kemudian mentalkin Ali, lalu mendatangi para sahabat dan mentalkin para sahabat secara berjamaah. Ya. Kalau di zaman Nabi dan sahabat, talqin itu jadi wajib ya kan. Termasuk bahagian dari baiat. Barang siapa yang tidak berbaiat, maka nanti matinya mati jahiliyah atau mati Nasraniyah. Sampai begitu Nabi katakan.